Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan tentunya saya akan terus memberikan konten-konten menarik untuk teman-teman semua. Kali ini kita akan mengulas pertandingan dini hari tadi antara Fulham melawan Manchester United. Kita ketahui bahwa MU menang 2-1, sebuah pertandingan yang dramatis karena MU nyaris hanya meraih 1 poin di pertandingan kemarin. Tapi perjuangan yang tanpa henti dan juga racikan strategi yang pas dari Erik ten Hag membuahkan 3 poin buat MU. 3 poin ini penting buat MU karena untuk menjaga peluang mereka masuk 4 besar. Saat ini mereka berada di posisi 5 dengan 26 poin atau terpaut 3 poin saja dari Tottenham Hotspur. Dalam laga kemarin, MU sebenarnya banyak tidak diperkuat pemain inti. Contohnya Diogo Dalot yang terkena sanksi ya. Terus ada juga Anthony dan Cristiano Ronaldo. Nah, nama terakhir ini kita bahas belakangan ya, karena pasti teman-teman udah mendapatkan info juga, kondisinya semakin panas. Nama-nama itu tidak main, tapi MU masih punya beberapa pemain bagus. Di lini depan ada Marcus Rashford dan Anthony Martial. Tapi yang menonjol di pertandingan kemarin tentu siapa lagi kalau bukan Christian Eriksen. Christian Eriksen mencetak gol pertama untuk MU. Tapi sebuah kesalahan terjadi di babak kedua saat Bruno Fernandes salah mengantisipasi bola sehingga Fulham melakukan serangan balik yang cepat. Dan mantan pemain MU, Daniel James, berhasil menyamakan skor di menit ke-61. Saat kondisi seperti akan berakhir imbang, Ten Hag memainkan seorang wonder kid, yaitu Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho ini menggantikan Anthony Martial yang tampil tidak maksimal di laga melawan Fulham. Garnacho main sebagai winger kiri. Tanpa menunggu lama, Garnacho ternyata bisa nyetel dengan permainan MU. Dia bisa bermain apik dan membahayakan. Puncaknya terjadi saat dia main 1-2 dengan Christian Eriksen. Dia berawal dari umpan pendek Luke Shaw kepada Eriksen. Eriksen melihat pergerakan tanpa bola dari Alejandro Garnacho ke kotak penalti Fulham dan terjadilah gol yang dramatis yang disambut dengan gegap gempita para pemain MU. Gol ini sangat dramatis dan penting buat Garnacho ya, Alejandro Garnacho yang cetak gol pertamanya di Liga Inggris. Sebelumnya dia juga mencetak gol di Liga Eropa. Terus sebelumnya di Carabao Cup dia juga memberi 2 assist. Nah, penampilan yang luar biasa di pekan-pekan terakhir ini yang akan saya sorot di ulasan kali ini ya. Kita akan bahas Alejandro Garnacho. Siapa dia pemain ini? MU sering menghasilkan pemain-pemain muda yang bagus. Salah satunya Alejandro Garnacho ini. Dan dia mendapatkan pujian dari Erik ten Hag sebelumnya. Tapi Erik ten Hag mengatakan bahwa Garnacho akan bisa main kalau dia terus menjaga penampilan bagus seperti ini dan sikap. Konon pada pramusim, Garnacho ini sempat tidak disiplin gitu. Sebagai pemain muda, tidak disiplin dan Erik ten Hag tentu tidak suka walaupun pemain ini bagus. Setelah dia memperbaiki permainannya, dia mendapatkan kesempatan dari Erik ten Hag dan terbukti
Erik ten Hag melakukan keputusan tepat dengan memainkan Garnacho di MU ya. Lalu siapa Garnacho ini? Dia adalah seorang bocah kelahiran Madrid, tapi dia punya darah Argentina dari ibunya. Nah, sebenarnya dia mengawal karir di Akademi Atletico. Dia di sana 5 tahun dan saat 16 tahun bakatnya dipantau oleh MU dan dibawa pada 2020 lalu. Dan dia baru terlihat di 2022 ini. Nah, yang saya ingin tekankan bahwa Garnacho ini harus dijaga penampilannya. Jangan sampai terjadi seperti wonderkid MU lainnya. Kita tahu sebelumnya MU ada Daniel James yang pindah ke Fulham ya. Itu pun pemain pinjaman dari Leeds dia. Dia tidak bisa berkembang di MU. Terus ada juga sebelumnya ada Adnan Januzaj yang digadang-gadang bisa menjadi penerus Ryan Giggs. Terus ada juga Andreas Pereira yang juga main di Fulham semalam. Tidak juga bagus. Jadi dengan Ten Hag diharapkan Garnacho ini menjadi pilihan pas di tengah minimnya lini serang MU ya. Seperti diketahui, Ten Hag pun mengeluhkan bahwa MU minim lini serang. Ada Marcus Rashford, ada Anthony Martial, Anthony Elanga, dan Ronaldo. Nah, Ronaldo ini, nama terakhir ini belakangan malah lebih banyak cari perhatian gitu. Dia tidak main pada pertandingan kemarin dan ternyata dia berkoar-koar. Dia tidak respect dengan Ten Hag. Setelah Piala Dunia saya jadi ragu apakah Ronaldo akan tetap di MU. Tapi kembali kepada Garnacho ya, saya pikir dia adalah bakat yang istimewa yang harus terus dikembangkan dan diberi kesempatan. Dan dengan adanya Erik ten Hag, saya yakin Garnacho bisa mendapatkan kesempatan. Selain ini Garnacho main untuk Argentina U20. Nah, pastinya dia akan main di Piala Dunia U20 nanti. Makanya bisa jadi ya, kalau Indonesia melaju terus ke fase berikutnya pada Piala Dunia U20 yang berlangsung di Indonesia pada Mei nanti, bisa saja bertemu dengan Argentina U20 dan ketemu dengan bakat istimewa ini. Kondisi skuad yang bagus ini membuat MU bisa menatap lebih cerah lagi ya ke depannya setelah Piala Dunia. Bahkan saat Piala Dunia, saya lihat dari data MU ada beberapa laga uji coba gitu ya. Pemain yang tidak main di Piala Dunia bisa tampil di uji coba itu. Sedangkan pemain yang tampil di Piala Dunia diharapkan tidak cedera. Dan dengan kemenangan ini saya yakin MU bisa bersaing di 4 besar. Dan kalaupun Januari nanti tidak membeli pemain baru, saya pikir untuk lini depan masih cukup ya. Walaupun mungkin tidak tahu terjadi apa kalau Ronaldo keluar, mungkin pasti harus ada pemain baru. Ini tergantung apakah Ronaldo engkang Januari nanti. Demikian teman-teman, ulasan saya soal pertandingan Liga Inggris antara MU melawan Fulham dan sosok Alejandro Garnacho yang luar biasa. Beri komen di bawah bagaimana pendapat teman-teman soal Garnacho ini yang tampil luar biasa untuk MU. Demikian dan terima kasih. Salam olahraga.